Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salpe, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak pada Lentera Minggu Katolik pada hari ini. Mari kita mulai Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu, kami dapat dipertemukan dalam kegiatan Lentera Minggu Katolik di RRI Pro 1 Pontianak. Berkatilah kami agar kami selalu mampu menjadi pribadi yang rendah hati dan mampu melayani para pasutri, terutama pasutri-pasutri yang masuk di dalam Merit Encounter. Berkatilah pembicara hari ini dan berkatilah para pendengar agar banyak yang mau mengikuti ME untuk merawat perkawinan sebagai tujuan suci dari kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Merit Encounter adalah suatu kategorial bagi pasutri yang sudah menikah dan menerima sakramen perkawinan dengan usia perkawinan minimal 3 tahun. Di hadapan kita akan kita berikan kesempatan kepada Pasutri Tion Dwi selaku koordinator Distrik 11 Merit Encounter Pontianak, dan mereka berdua akan menjelaskan apa itu ini. Baik, apa kabar Tion dan Dwi? Luar biasa ya. Ya, selamat pagi Pak Yakobus. Ya, kembali lagi kita bertemu ya di tahun ini, dan ME merupakan suatu kategorial yang konsisten dalam membina iman para anggotanya. Baik, pasangan atau pasutri Tion dan Dwi mungkin dapat memperkenalkan diri dulu kepada para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yakobus. Para pendengar RRI Pontianak dimanapun berada, pada kesempatan ini kami bersyukur bisa diberi kesempatan untuk memperkenalkan komunitas ME dan sekaligus bagaimana kami melakukan pelayanan di kegiatan ME atau Merit Encounter. Ya, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama kalau di ME ini unik. Jadi kalau kita memperkenalkan itu biasanya yang kita laki-laki memperkenalkan pasangan yang istri kita, kemudian istri memperkenalkan suaminya. Baik. Jadi saya memperkenalkan pasangan saya, namanya Dwi. Nah, sifat yang paling saya kagumi dari Dwi ini, ya orangnya sangat lincah dan tentu juga sangat banyak membantu di dalam kegiatan keluarga. Iya, saya perkenalkan pasangan saya Tion. Sifat yang saya kagumi dari pasangan saya, orang yang sabar dan bertanggung jawab. Iya, terima kasih. Itu perkenalan kami, Pak Ian. Ya, sebenarnya Pak Ian dan Rini ini juga udah tergabung dalam komunitas ME ya tahun ini. Iya, puji syukur ya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi akibat wawancara tahun lalu tahun lalu juga kami mengikuti. Terima kasih untuk Pasutri Tion Dwi yang memberikan motivasi sehingga saya dan pasangan saya bisa mengikuti karena dialog tempo hari. Dan begitu juga para pendengar, dengan mendengar ME yang akan dipaparkan oleh Pasutri Tion Dwi ini, kita akan bisa terpanggil untuk merawat perkawinan kita yang merupakan anugerah dari Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Baik, mungkin bisa diceritakan tentang ME kepada para pendengar. Apa itu ME, kemudian bagaimana posisinya dalam merawat perkawinan kita, terutama perkawinan-perkawinan yang sudah diberkati dalam sakramen perkawinan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yakobus. Jadi ME itu
sebenarnya sudah lama ya keberadaannya, mulai dari pertama itu tahun 62. Tetapi apa itu ME? ME itu merupakan gerakan, bukan organisasi, tetapi merupakan gerakan cinta kasih di dalam gereja Katolik. Ya. Nah, artinya karena ini gerakan artinya itu memang dalam pelaksanaan kegiatan di dalam struktur organisasi itu dia dikatakan pakai koordinator, bukan bukan ketua gitu ya, sehingga ini gerakan itu dilakukan secara bersama-sama oleh anggota, sehingga bagaimana ME ini bisa menyebar dan bisa berkembang mulai tahun 62, yaitu berasal dari Barcelona, Spanyol. Nah, saat ini sudah menyebar di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia itu sendiri masuk tahun 75. Ya, sudah cukup lama. Dan di Pontianak ini, nah kalau Pontianak ini tahun 80. Nah, istilah kalau di ME ini kan dia ada istilah distrik, ada wilayah. Nah, kalau wilayah itu dengan distrik itu yang membedakannya biasanya itu dari tingkat, ya kalau masih memulai misalnya itu dari wilayah, tetapi kalau dari sudah menjadi dari struktur organisasinya sudah lengkap, misalnya timnya, kemudian anggotanya itu biasa sudah disebut distrik gitu. Nah, kalau Pontianak ini dikatakan distrik 11 Pontianak gitu ya. Jadi silahkan menambahkan. Ya, seperti yang disampaikan oleh pasangan saya tadi, ya strukturnya itu karena memang ME ini gerakan, ya dia koordinator. Kalau di paroki itu ya koordinator ME paroki ya, seperti Pak Ian ini ya salah satu dari koordinator ME paroki. Kemudian nanti di atasnya lagi kalau dipersiapkan untuk koordinator nasional itu sebelumnya itu melewati koordinator wilayah, lalu koordinator nasional, koordinator distrik ya seperti ini ya. Lalu di atas kita itu di Indonesia itu ada koordinator nasional, lalu di atasnya lagi ada koordinator Asia dan koordinator dunia. Itu tingkatannya. Baik, luar biasa ya Pak Sutri Tion Dwi. Ini mendunia gerakan ME ini suatu kategorial atau gerakan di dalam gereja Katolik untuk pasangan-pasangan pasutri yang telah menerima sakramen perkawinan. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana Pak Sutri Tion Dwi itu bergabung dengan ME. Ya. Mungkin sebelum kami menceritakan bagaimana kami bergabung supaya nanti ada hubungannya dengan pelayanan, tentu biasanya di dalam gerakan itu kan ada visi dan misi ya. Kami perlu sampaikan kepada para pendengar bahwa ME itu mempunyai visi, yaitu as I have loved you, artinya di sini cinta satu sama lain seperti aku telah mencintaimu. Ini adalah visinya. Sedangkan misinya itu menyatakan nilai-nilai perkawinan dan imamat di dalam gereja dan seluruh dunia. Nah, memang ME ini merupakan gerakan yang bergerak gerakan di gereja Katolik yang terfokus untuk keluarga gitu. Bagaimana kita merawat nilai-nilai perkawinan itu tadi. Kemudian selain pasutri juga memang akan lengkap itu akan diikuti oleh para imam, para biarawan, biarawati gitu. Karena memang ME ini kan bukan hanya untuk pasutri tetapi juga untuk para biarawan, biarawati atau imam gitu. Nah, kenapa? Karena para imam juga dia kan mempunyai umat gitu ya. Bagaimana mereka juga menjalin relasi yang baik dengan umat, dan selain itu juga dengan sesama komunitas mereka juga, sehingga di dalam komunitas juga mereka bisa melakukan relasi dengan baik gitu sesama mereka. Nah, itu adalah
visi dan misi dari ME itu sendiri. Nah, setelah itu memang selain visi dan misi tentu ada filosofinya gitu ya. Kenapa ME itu ada itu. Nah, sedangkan filosofinya yaitu bahwa keyakinan bahwa sakramen perkawinan dan iman merupakan panggilan untuk persatuan bagi pasutri dan juga imam. Memang pasutri itu dipersatukan gitu ya. Seperti mungkin pada saat kita menerima janji perkawinan itu bahwa kita itu dipersatukan oleh Allah gitu, yang semestinya tidak bisa diceraikan oleh manusia gitu. Nah, di dalam perkawinan itu kan tentu ada ya pasang surut gitu ya, pasang surut dalam kehidupan berkeluarga. Nah, dengan ME ini itu diajarkan bagaimana kita menjalin relasi yang baik, dengan bagaimana kita berdialog gitu ya, berdialog kemudian dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam keluarga, bukan hanya antara suami istri tetapi juga dengan anak-anak, juga dengan komunitas, dengan keluarga, dengan orang tua dan dengan masyarakat di sekitarnya gitu ya. Iya, baik, saya menambah sedikit tentang sebelum saya sharing ya, sharing pengalaman ikut ME. Silakan. Isi itu tadi ya seperti telah disampaikan oleh Tion tadi, cintai satu sama lain seperti aku telah mencintaimu. Jadi ada tambahan sedikit saja untuk pasangan saya tadi. Memang karena ME ini diadopsi mendunia itu tadi ya Pak Ian ya. Nah, maka bahasanya memang lalu mengadopsi juga bahasa Inggris. Jadi istilahnya itu love one another as I have loved you. Jadi cintai satu sama lain seperti aku telah mencintaimu. Nah, inilah yang membuat kami alasan kami juga terpanggil ya. Sebenarnya kalau awal ikut ME bukan terpanggil ya. Ya memang biasanya kami tahun 2010 ikut ME. Wah, sudah lumayan lama ya. Ya, 13 tahun ya tahun ini, nanti bulan Oktober tanggal 20 sampai tanggal 30. Kami ikut ME waktu itu karena diundang oleh pasangan senior ya, Regina Petrus, Pasutri Regina Petrus ya. Beliau mengundang kami saat itu tuh pasanganku belum ada di rumah tuh, mengundang datang ke rumah, mau ikut ME tidak. Jadi pas hari Kamis tuh, ME-nya itu kan hari Jumat ya. Mereka datang ke rumah. Hari kerja ya. Hari Kamis malam. Di waktu itu pasanganku belum di rumah. Jadi aku udah mengokekan aja ikut tuh, padahal dia lagi keluar kan sekali. Karena aku pikir setelah mendengar penjelasan Pasutri berdua ini, aku rasa itu sangat baik. Apalagi waktu itu kan usia perkawinan kami masih sangat muda, masih 2 tahun 8 bulan ya waktu itu. Wah, sangat muda ya. 3 tahun. Iya, makanya anak kami masih sangat kecil. Dengar penjelasan dari mereka sangat baik, terutama bagi kami pasangan muda saat itu. Itu yang alasanku, mungkin pasanganku. Ya, silakan. Itu tadi karena sudah diokekan ya. Saya tidak mau ya. Saya tidak mau, tetapi ya saya tidak mau mengecewakan pasangan saya gitu. Dan ya setelah mendengarkan juga penjelasan bahwa ME itu bagus gitu ya, kami mencoba untuk mengikuti karena saya berprinsip bahwa itu merupakan kekayaan bagi saya dan kami berdua gitu ya. Bagaimana mungkin ke depan di dalam kehidupan berkeluarga itu kan sangat panjang gitu ya. Bagaimana kami bisa merawat nilai cinta kami berdua, sehingga dengan ikut ME, salah satunya kelompok kategorial yang ada di Gereja Katolik, saya yakin bahwa itu juga merupakan ya salah satu cara kita gitu ya, untuk merawat nilai-nilai perkawinan gitu. Sehingga ya saya langsung mengokekan juga gitu kan, karena selain saya juga tidak mau mengecewakan, tetapi ya saya juga punya keyakinan ada nilai-nilai yang akan kita ambil gitu ya. Baik, luar biasa. Artinya Married Encounter itu sudah diikuti pasangan Tian Dwi itu kurang lebih hampir 13 tahun ya.
Hampir 13 tahun ya. Kalau 2011, ini 2023. Nah, dan juga sudah menjadi tahapan-tahapannya bahkan sampai ke tingkat koordinator distrik 11. Berarti prestasi pasangan Tion Dwi ini luar biasa ya. Pasangan yang artinya kalau tingkat 10 tahun ke atas diangkat pasangan medior ya. Kalau ada junior, medior, senior lah ya kalau dalam tingkatnya, tetapi sudah dipercaya menjadi kordis. Nah, mungkin paling penting para pendengar adalah banyak yang mungkin tadi didengarkan atau disuarakan bahwa ME bukan hanya pasutri, tetapi imam dan juga orang yang berkaul, baik biarawan dan biarawati. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana para imam dan para biarawan dan biarawati ini bisa juga bergabung dengan ME ini. Silakan. Oh ya, ya memang seperti saya di sidang misi tadi dan juga saya jelaskan bahwa biarawan dan biarawati juga mereka punya komunitas gitu ya, punya kelompok di komunitas, dan selain itu juga mereka juga untuk merawat relasi mereka dengan umat juga. Ini tentu mereka juga punya dasar lah gitu ya, karena di ME ini kan kita akan diajarkan bagaimana kita berrelasi dengan baik itu dengan pasangan kita dan juga kita dengan keluarga, seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian juga untuk para biarawan dan biarawati, itu kan juga diajarkan bagaimana mereka bisa berrelasi dengan baik dengan umat dan juga dengan sesama mereka di kelompok mereka gitu. Nah, sehingga dengan relasi yang baik dengan umat, kemudian di dalam kelompok mereka, misalnya di komunitas mereka, ini akan berpengaruh terhadap pelayanan mereka gitu ya. Baik. Pelayan mereka, bagaimana mereka bisa dekat dengan umat, umat itu juga mungkin lebih terbuka dengan biarawan-biarawati itu. Dan memang ya ini ada juga kita mendengar beberapa pengalaman dari imam itu yang sudah mengikuti ME bahwa banyak sekali permasalahan keluarga itu yang konsultasi atau boleh katakan berkonsultasi atau dialog dengan Romo, sedangkan mereka sendiri kan tidak punya pengalaman gitu. Dengan mengikuti ME ini artinya mereka sedikit tahu bahwa rupanya ya pengalaman pasutri itu seperti itu. Dengan ME ini mereka juga tahu gitu bagaimana ketika para pasutri itu punya masalah konsultasi dengan para imam, itu mereka juga bisa terbantu di dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga di pasutri itu sendiri gitu. Iya, kalau saya lebih menambah tadi Pak Yan mengatakan bahwa ada junior atau apa, sehingga kami bagaimana kami menjadi kondis. Sebenarnya tidak ada, kalau di ME itu tidak ada junior dan junior ya, kita sama. Nah, hanya memang setelah ikut ME ya kami aktif, ya dapat dikatakan aktif lah pelayanan mulai dari mempersiapkan weekend, karena otomatis biasanya kalau kita setelah mengikuti weekend ME kita mempersiapkan angkatan kita. Nah, setelah itu kami juga ikut dalam kegiatan kelompok dialog, kemudian dalam kegiatan-kegiatan ME lainnya, misalnya kunjungan di kornet lain, kemudian apa istilahnya kalau Natal dan Pasca? Iya, renewal. Ada renewal Natal, renewal Pasca, seperti itu. Dan awal kami menuju Kordis ini ya sebenarnya tidak juga siap, tetapi ya memang harus siap kalau memang dipanggil Tuhan mengutus. Ceritanya juga cukup panjang, tahun 2016 ya. 2015 kami mengikuti weekend Deeper yang disiapkan untuk tim. Nah, tetapi saat itu kami gagal juga. Gagal itu kenapa? Karena saya dan Tion waktu itu kan terpisah. Tion di Malang, saya di Pontianak. Kurang
kurang lebih kami terpisah. Kemudian tidak menulis, lalu tahun 2017 ya. 2018. Ya. 2018 kami mengikuti weekend diper lagi di Pontianak saat itu. Tahun 2018 lalu tahun 2019 kita mulai turun tim ya. Itulah perjalanannya, dan kami juga ya sungguh merasakan. Itulah uniknya kalau di MA itu kan, kalau 2 tahun kita tidak turun dalam memberikan pelayanan, itu kita harus mengikuti ini lagi mengikuti weekend lagi, itu weekend diper lagi itu. Nah, sedangkan untuk proses persiapan itu kan harus mengikuti weekend diper gitu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung di MA itu ada istilah weekend, weekend, mengikuti weekend. Nah, kemudian untuk menjadi tim itu weekend juga, tetapi weekend diper gitu. Kelanjutannya. Jadi, ya. Itu kelanjutannya gitu. Baik, pasangan Tion Dwi sangat menarik. Di paruh kedua nanti kita akan lebih menggali dan juga program-program dari Koordis 11 Pontianak untuk membawa pasutri-pasutri baru masuk ke dalam weekend. Ini tahun ini sudah dilaksanakan 1 kali weekend ya. Angkatan ke-67. Berarti luar biasa perkembangannya di Pontianak dan Kalbar. Berarti ada weekend selanjutnya yang menarik untuk pasutri-pasutri dimanapun berada untuk bergabung dengan komunitas MA ini. Kita akan mendengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.